Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pemirsa Assan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian rutin pagi yang insyaallah akan membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustadz Syahrul Fatwa Al-Syahridahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini beliau sudah ada di samping saya di studio Assan TV. Insyaallah nanti di dua sesi akan ada sesi pertama yaitu sesi materi yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz, yaitu masuk di materi hadis ke-312. Kemudian akan ada sesi kedua yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silahkan kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung, dan Ustadz silahkan Anda menghubungi nomor 081190079112 untuk layanan telepon, atau di 081190079113 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Baik pemirsa Assan TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Faltafadul mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan di kesempatan yang pertama dan utama ini. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Tidak ada satupun nikmat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih dalam kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang membahas tentang kehidupan seorang muslim, bagaimana adab dan akhlaknya. Karena adab dan akhlak itu tidak hanya untuk dipelajari di meja-meja kajian, dipelajari dalam daurah-daurah, tapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita mengaplikasikan adab dan akhlak yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun juga Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Wa ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu adalah tujuan besar diutusnya Nabi Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka kita sebagai seorang muslim harus bisa mewujudkan akhlak-akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. Hadis nomor 312. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Abu Bakr bin Ayyash anil Hasan bin Amr an Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid an abihi an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Dari sahabat Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bukanlah seorang mukmin itu yang banyak mencela, melaknat, ya. Ta'an itu bisa mencela. Dan bukan pula yang banyak melaknat, bukan pula yang fahish, yang berbuat kotor, walal badhi, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, Imam Ahmad, dan lain-lain. Rasulullah mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'an. Ta'an itu bisa dikatakan mencela, tapi lebih khusus terhadap kehormatan manusia. Dengan cara membicarakannya, dengan cara menghinanya, itu disebut ta'an. Jadi dia menjatuhkan kehormatan, kemuliaan manusia. Bukan pula seorang mukmin itu yang la'an, yaitu yang banyak melaknat. Isim-isim ini, ta'an, la'an, datang dengan sigoh mubalaghah, mengikuti wazan fa'al. Wazannya apa? Fa'al, yang artinya banyak. Bukanlah seorang mukmin itu yang banyak mencela, menjatuhkan kehormatan orang. Bukan pula yang banyak melaknat. Arti laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Bukan pula orang yang berbuat fahish. Fahish itu berkata-kata kotor dalam ucapan atau bisa juga perbuatan kotor. Itu fahish. Yang biasa kita kenal dengan fahisyah, yaitu kemaksiatan. Apakah zina, apakah minuman keras, dan seterusnya. Jadi bisa perbuatan, bisa perkataan. Perkataan sangat banyak sekali contohnya. Kata-kata kotor yang jelek, tidak bagus, bahkan didengar telinga juga tidak enak. Walal badhi. Badhi itu asalnya adalah orang yang tidak punya malu. Sehingga kalimat ini lebih dipakai, badhi itu orang yang tidak bisa kontrol lisannya. Karena dia seperti orang yang tidak punya malu. Hadis ini memberikan pada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, orang mukmin itu bukan orang yang banyak menghina, melaknat, berkata-kata kotor, atau yang lisannya itu tidak terkontrol. Karena seorang mukmin ketika dia telah menyatakan beriman pada Allah, dia harus memahami bahwa lisannya itu harus dibimbing sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Karena sifat seorang mukmin itu dia tidak berkata kecuali kebaikan. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Di sini Allah mengaitkan keimanan. Orang yang beriman kepada Allah, iman pada hari akhir, berkata baik, hendaklah dia berkatanya baik, yang mengandung manfaat, perkataan yang bisa menyenangkan hati orang, atau kalau tidak bisa,
Faliyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Ketika dikhawatirkan lisannya menyakiti hati orang, mencela orang, maka dia diam. Itu seorang mukmin. Di manajemen lisan seorang mukmin itu berkata baik. Berkata baik ada dua keadaan. Ini maksud hendaklah berkata baik itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, berkata baik secara zatnya. Memang ucapan itu baik. Secara zatnya perkataan itu memang baik diterangkan dalam Quran dan hadis. Contohnya apa? Berkata baik yang memang secara zatnya itu baik berdasarkan keterangan Quran hadis. Contohnya adalah membaca Al-Quran. Seorang membaca Al-Quran pasti baik. Ayat yang keluar dari mulutnya itu baik. Ya, dan banyak ayat yang memerintahkan kita untuk membaca Quran, mentadaburinya. Bahkan pahalanya sudah dijanjikan oleh Rasul SAW. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, falahul hasanah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan bi asyri amsalihah, dengan 10 kebaikan semisalnya. Ya, dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini namanya perkataan baik secara zatnya memang baik, yaitu apa? Membaca Quran. Kemudian contoh lain adalah zikir. Jika seorang berzikir pagi dan sore, ya, zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat, zikir mau tidur dan seterusnya. Ini perkataan baik secara zatnya memang sudah baik. Kemudian apalagi termasuk perkataan baik, ya, ketika seorang berdakwah, menyampaikan ilmu, ini perkataan baik. Faliyakul khairan, hendaklah dia berkata kebaikan. Apa termasuk kebaikan? Dakwah, menyampaikan ilmu. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan", siapakah yang paling baik ucapannya, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru ke jalan Allah. Berarti para dai, para ustadz, para guru, para ajengan, kiai yang mengajar kebaikan, dia termasuk orang yang ahsanu qawlan, yang ucapannya paling baik. Ucapannya paling bagus. Maka sabda Rasulullah, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, ini termasuk para dai. Perkataan yang memang baik secara zatnya itu baik. Ya, baca Quran, zikir, dan dakwah, dan lain-lain. Keadaan kedua, berkata baik, ada perkataan yang secara zatnya itu boleh-boleh saja. Tapi dalam rangka menyenangkan hati orang, maka jadilah baik. Artinya perkataan ini jenis perkataan yang memang biasa. Tapi bisa menjadi baik ketika diniatkan untuk menyenangkan hati orang. Namanya khairan li ghairih, perkataan baik tapi untuk orang lain. Contohnya apa? Kita menyapa orang yang berjumpa dengan kita di jalan. Kita sapa duluan. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Ya, mau kerja Pak? Kita sapa, misalkan ada orang lewat, ya, sudah siap dengan baju kantornya, dengan tasnya, gitu, kita sapa. Berangkat kerja Pak? Oh iya, berangkat. Ya. Ini kan menyenangkan hati orang. Walaupun ucapan itu biasa-biasa saja, basa-basi, ya kan? Dia tahu pakai baju lengkap, bawa tas, ditanya lagi mau kerja, ya jelaslah mau kerja, kan gitu. Bukan begitu, tapi untuk menyenangkan hati orang. Ini namanya perkataan baik untuk orang lain. Contoh lain dalam perbincangan, misalkan beberapa orang, kemudian seorang berkata baik yang menyenangkan hati saudaranya sampai dia gembira, bahagia, itu termasuk perkataan baik. Ya, falyakul khairan, tapi perkataan baiknya li ghairih, untuk orang lain. Contoh yang lain, misalkan suami memuji istrinya, ya, kamu satu-satunya, only one, tidak ada duanya misalkan.
istri jadi bahagia, gembira, kemudian dia melayang, ya. Ini namanya khairan, faliyakul khairan, hendaklah dia berkata baik. Baik secara bukan zatnya. Zat perkataan tersebut biasa-biasa saja, boleh-boleh saja, tapi bisa menjadi baik ketika diniatkan untuk menyenangkan hati orang. Itulah lisan seorang muslim. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya, diam. Sehingga bukanlah seorang muslim yang dia punya sifat mencela, melaknat, berkata-kata kotor, ya, melakukan perbuatan kemaksiatan dan seterusnya. Karena kaum muslimin, lisan kita itu akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Ya, semua kita akan bertanggung jawab dengan lisan ini. Nah, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, adman lahul jannah, kata Nabi. Aku akan jamin surga. Ya, Rasulullah bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa memberikan jaminan padaku untuk bisa menjaga lisan dan di antara dua jenggotnya yaitu lisan dan di antara dua kakinya yaitu kemaluan, dia bisa memberikan jaminan masalah ini, menjaga lisan dan menjaga kemaluan, adman lahul jannah. Aku akan jamin dia masuk surga. Maka pelajaran pertama dari hadis ini, bahwa seorang mukmin itu lisannya bukan yang sering mencela, melaknat, berkata-kata kotor. Tapi lisannya seorang muslim itu yang faliyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya kita menahan diri untuk menjatuhkan kehormatan manusia. Mencela, menghina kehormatan manusia. Ya, di antara bentuk menghina kehormatan manusia, misalkan kita ungkit-ungkit nasabnya, kamu keturunan budak. Ya. Nah, ini nggak boleh. Bahkan Nabi menegur sahabat Abu Dzar ketika mencela Bilal bin Rabbah gara-gara ibunya keturunan budak. Kalau Bilalnya kan statusnya merdeka, tapi kan ibunya budak. Kamu keturunan budak. Nabi marah kemudian mengatakan, a'ayar tabi ummi. Apakah kamu menghinanya karena ibunya? Inna fika, ya, khaslatan jahiliyah. Sesungguhnya dalam dirimu itu ada perkara, akhlak, perangai, peninggalan jahiliyah. Inna kamru'un fika jahiliyah. Jadi ketika Abu Dzar itu menghina sahabat Bilal yang keturunan budak, maka Rasul marah. A'ayarta bi ummi, apakah kamu mencela cuma gara-gara ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya kamu itu orang yang masih ada dalam dirimu perangai-perangai jahiliyah. Maka tidak boleh kita mencela, menjatuhkan kehormatan orang lain. Di antaranya dengan mengungkit-ungkit nasabnya. Menghina, menjatuhkan kehormatan orang lain, misalkan dengan merusak, ya, kesucian, kepribadian dirinya dengan dibicarakan jelek. Itu yang biasa disebut dalam syariat apa istilahnya ghibah. Ya, merusak kehormatan, kesucian orang dengan ghibah. Bicarakan keburukannya seolah-olah tidak ada baiknya, ya. Rasulullah SAW mengibaratkan ghibah itu seperti engkau makan daging saudaramu, bahkan diabadikan dalam Quran. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka salah seorang di antara kalian memakan bangkai daging saudaranya fakarihtumuh, yang kalian sendiri aja nggak suka makan daging bangkai, tapi kalian malah menggibah saudaramu. Ya, ini bentuk contoh menghancurkan kehormatan orang lain. Contoh yang lain adalah misalkan kita menuduh wanita yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik berbuat zina. Ini tuduhan besar. Ya. Tuduhan, kita menuduh orang-orang yang baik-baik melakukan maksiat tanpa bukti kita tuduhnya. Makanya termasuk merusak kehormatan orang. Ya, wanita baik-baik, dia menjaga kesuciannya, dia menutup auratnya, kemudian tiba-tiba ada isu. Isu itu apa sih? Suatu yang berkembang, ya, belum tentu benar. Diisukan apa? Oh, dia cuma casingnya aja kelihatannya alim.
tapi dibalik kealimannya dia itu menerima pesanan. Pesanan apa? Misalkan booking apa ya. Dijatuhkan kehormatannya, kesuciannya. Ini nggak boleh. Bahkan dalam Islam ada yang disebut dengan al-qadhaf. Apa al-qadhaf? Tuduhan dusta kepada wanita baik-baik melakukan zina. Ini kalau tuduhannya tidak bisa dibuktikan, maka yang menuduh dicambuk 80 kali. Ya, alladzina yarmunal muhsanat. Orang yang melemparkan tuduhan kepada muhsanat, wanita yang baik-baik. Malam ya'tu bisyuhada, kemudian mereka tidak mendatangkan saksi, fajliduhum samanina jildah. Maka cambuklah orang-orang semacam ini yang menuduh tidak bisa membawa saksi, samanina 80 kali cambukan. Ini bentuk menghancurkan kehormatan, kesucian seorang muslim dan muslimah. Maka kita dilarang sebagai seorang muslim menjatuhkan kehormatan orang lain, merendahkan dia dan seterusnya. Maka nggak boleh kita bercanda kemudian bilang dasar kampungan, dasar dari desa, apa sebutannya kalau dari desa, deso, deso, dasar deso. Nggak bisa kalau itu tujuannya bercanda, tidak dibenarkan. Kata-kata semacam ini ada perendahan dia. Kalimat deso, kampungan, jadul, tahu jadul ya? Orang tua jadul. Ini ada sisi perendahan terhadap kehormatan. Nah, itu nggak boleh. Karena Nabi mengatakan laisal mu'minu bitta'an, bukan orang mukmin itu yang sering mencela. Yang kedua pelajaran bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah wajib menahan diri dari kalimat laknat kepada sesama muslim. Wajib menahan diri dari kalimat laknat sesama mukmin. Ya, sama muslim, sama mukmin tidak boleh kita saling melaknat. Kecuali yang Allah dan Rasul sudah tegaskan laknatnya. Misalkan Allah melaknat pemakan riba, yang jadi wakilnya, yang jadi saksinya, mereka semua sama. Itu boleh kita laknat. Ya, tapi secara umum, bukan spesifik atau personal. Kita boleh katakan dalam ceramah kita misalkan pemakan riba dilaknat Allah. Boleh nggak? Boleh, karena berdasarkan hadis. Tapi kalau kita ketemu orang yang melakukan transaksi riba, kemudian kita tunjuk-tunjuk hidungnya, kamu dilaknat. Ya, kamu laknat, hidupmu nggak berkah. Ini perlu hati-hati. Ya, jangan seperti itu. Karena orang mukmin itu harus menahan diri dari kalimat laknat sesama muslim. Ya, walaupun dia memang dilaknat. Kalau dalam rangka nasihat, tarik tangannya, ngobrol berdua. Ya, Mas, tahu nggak pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dilaknat Allah. Seperti itu. Ya, kamu ngapain jadi bankir? Pekerjaan ini pekerjaan yang dilaknat Allah. Ayo, saya bantu cari kerjaan lain. Nah, seperti itu kan enak. Bukan sambil nunjuk-nunjuk, kamu laknat, ya, hartamu haram, dan seterusnya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, adalah seorang muslim menahan dirinya dari ucapan buruk dan perbuatan buruk. Ucapan buruk yang menyakitkan hati, perbuatan buruk bisa menyakitkan badan. Orang berbuat buruk, ya, sengaja atau tidak, itu bisa membahayakan badan orang lain. Ya, misalkan dalam berkendaraan kita mepet-mepet ke kendaraan orang sehingga membuat kendaraan orang lecet, penyok, ya. Atau kita membawa kendaraan motor misalnya di gang perumahan dengan ngebut, padahal banyak anak-anak. Ini kan perbuatan buruk. Apalagi sambil memainkan gasnya sehingga suara bisingnya keluar dari knalpot. Knalpotnya bukan standar lagi, sudah dimodif. Suara bising keluar. Ini perbuatan buruk. Ya, orang mukmin itu bukan seperti itu. Kalau masuk perumahan, walaupun itu perumahan sendiri, dia tetap menjaga adab. Oh ya, ini perumahan. Gangnya itu disediakan buat jalan santai, bukan untuk sebagai sirkuit. Sirkuit apa? Sirkuit balap motor. Enggak. Walaupun gang perumahan misalkan enak, mulus, sepi, buat sirkuit motor, itu tidak bisa. Ini perbuatan buruk namanya. Ya, yang bisa membahayakan orang lain.
Perbuatan buruk juga, misalkan kita menyakiti, perkataan buruk sekarang menyakiti hati orang dengan ucapan kita. Jadi perbuatan buruk dilarang, perkataan buruk juga dilarang. Dan seorang muslim itu yang orang lain selamat dari lisan dan gangguan tangannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim, orang muslim itu apa? Siapa dia? Man salimal muslimun, yang kaum muslimin salima, selamat. Min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisan dan tangannya. Itu orang muslim. Jadi orang muslim itu orang lain selamat dari gangguan dia. Kalau di masyarakat ada yang kita tidak lepas terkena gangguan orang lain, kita selalu disakiti dengan ucapan maupun perbuatan, maka ini muslimnya perlu diragukan. Karena orang muslim itu yang orang lain, kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Misalkan kita di masyarakat ada satu RT saja 50 kakak. Ada satu kakak yang dia selalu membuat masalah di RT. Sehingga orang lain selalu terkena imbasnya, baik ucapan atau perbuatan. Ya, perbuatannya kalau sedang bersihkan got, kotoran got taruh di halaman orang atau di depan rumah orang. Ini perbuatan jelek, buruk. Belum lagi lisannya itu tidak terkontrol, ya. Ini perkataan buruk. Maka orang yang semacam ini diragukan keislamannya, karena Nabi mengatakan orang muslim itu yang kaum muslimin yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Yang keempat, pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan dari lepas kontrol ketika bicara. Kalau kita berbicara, ini lisan harus direm. Kalau bahasa Betawi, jangan nyerocos terus. Apa nyerocos terus? Ya kayak petasan nyambung gitu. Jangan asal ngablak, asal jeblak, asal ngomong. Ya. Harus dikontrol, direm. Apa yang akan kita ucapkan? Bisa jadi menyakiti tetangga kita, bisa jadi menyakiti teman kita, menyakiti saudara. Ini harus dikontrol lisan. Karena lisan kalau tidak dikontrol, dia akan membawa kita terpeleset. Dan kalau sudah terpeleset, bahayanya sangat besar. Rasulullah menegaskan dalam hadis yang sahih, wahal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah manusia itu ditelungkupkan, ditengkurupkan pada hari kiamat di neraka, di atas wajah-wajah mereka. Jadi api panas itu mereka tengkurup di atas wajah-wajah mereka. Tidaklah manusia dilakukan seperti itu illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena sebab hasaid. Hasaid itu jamak dari hasid, ya, yang artinya panen. Karena sebab ulah panen lisan-lisan mereka. Hasaidu alsinatihim. Ya. Maka orang yang lisannya tidak terkontrol, dia akan panen nanti nih. Bukan panen pahala, tapi panen keburukan dan akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya, ancamannya sangat berat, ditelungkupkan di neraka di atas wajah-wajah mereka. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan hal itu karena sebab ulah lisan-lisan mereka yang tidak terkontrol. Maka kaum muslimin, saya dan seluruhnya saudara pemirsa yang menyaksikan acara ini, mari kita lihat lisan kita itu sudah terkontrol atau belum. Jadi terkadang emosi membawa kita sering mengucapkan kata-kata yang tidak terkontrol. Terutama dalam kehidupan rumah tangga, suami istri nih. Ketika berantem, itu kan kadang-kadang mulut tidak terkontrol ya. Apa saja ucapan dikatakan. Yang mencela istri, mencela suami, nama binatang diucapkan. Karena tidak sedikit yang saking emosinya mengucapkan kata-kata cerai, talak. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai sampai 3 kali. Bahkan saking marahnya bisa sampai 5. Kamu saya cerai 5 kali, kamu saya cerai 10 kali. Karena tidak terkontrol. Emosinya sedang memuncak. Ini yang bahaya. Karena ucapan talak jika diucapkan sekaligus 3,
ya dalam satu waktu bisa jadi jatuh 3. Ya. Menurut pendapat jumhur mayoritas ulama ini bahaya karena faktor apa? Emosi tidak ngontrol mulutnya. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, mari bersama kita isi lisan-lisan kita dengan perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Kita isi dengan baca Quran, dengan baca kitab para ulama sunnah, kita sibuk menulis, membaca, kita sibuk murojaah, ya. Maka hal ini adalah sebuah kebaikan. Allahu a'lam, ini yang bisa disampaikan di kesempatan hadis kali ini. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang saat ini menyimak kajian live di Ahsan TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan atau kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, langsung nanti kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Silakan sekali lagi kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz di 0811-900-7912 untuk layanan telepon, kemudian di 0811-900-7913 untuk pesan singkat atau pesan. Tapi sebelum kita masuk di sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Bismillah, pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan Anda melayangkan pertanyaan di 0811-900-7913 untuk pesan singkat atau WhatsApp, atau menelpon langsung di 0811-900-7912. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk, sudah terhubung sepertinya. Baik, silakan Bapak. Baik, dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, seluruh kru Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW selalu berada di dalam berzikir dalam setiap keadaan. Apakah itu berarti Rasul dengan wudu ataupun tanpa wudu dia selalu mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, membaca Al-Quran dan lain-lainnya begitu, Ustaz? Yang kedua, untuk menandai bentuk kuburan secara syar'i, Ustadz, itu kan hanya batu di bagian kepala tanpa ditulis nama. Nah, untuk bagaimana caranya, Ustadz, untuk menandai bahwa kuburan itu keluarga kita, bisa nggak batunya itu kita beri tanda dengan cat, ya, atau batunya jadi beberapa buah begitu untuk penandaan kuburan secara syar'i semacam itu, Ustaz. Begitu aja, Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz dari Bapak Saleh Haji. Yang pertama, kita dianjurkan untuk selalu berzikir dalam setiap keadaan. Ini benar sekali bahwa kita berzikir dalam setiap keadaan, tapi ada pengecualian. Ada beberapa keadaan yang kita dilarang untuk berzikir. Ya, ada beberapa keadaan tidak boleh seorang berzikir. 1, ketika buang hajat. Ketika kita buang hajat dimanapun, maka di kamar mandi, apakah di tanah lapang, ya, tidak boleh sambil zikir. Kita buang hajat BAB sambil zikir, boleh? Tidak boleh. Karena itu dalam kondisi yang tidak bagus, tidak boleh untuk berzikir. Keadaan kedua, ketika kita masuk dalam tempat buang hajat, kamar mandi, itu tidak boleh berzikir.
sambil nyiram, sambil mandi, nyiramkan air pakai gayung ke badan, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Nggak boleh. Ya. Jadi kita diperintahkan berzikir dalam setiap keadaan kecuali dalam keadaan-keadaan terlarang. Ketika buang hajat, ketika di dalam kamar mandi. Yang ketiga, ketika berhubungan suami istri. Ketika berhubungan suami istri, kita membaca doa zikirnya di awal. Ya, di awal. Kemudian kita mohon pada Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu di awal. Ketika sudah masuk hubungan intinya, ya, ketika sudah masuk hubungan intinya, tidak boleh kita sambil berzikir. Ya, tidak boleh. Karena ini keadaan yang tidak layak untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keadaan-keadaan kita dilarang untuk berzikir, ya tadi ketika buang hajat, ketika dalam kamar mandi, kemudian ketika berhubungan suami istri. Yang keempat yaitu keadaan-keadaan kita dilarang zikir saat-saat ya kita di tempat-tempat yang buruk. Tempat-tempat yang buruk itu seharusnya kita berlindung kepada Allah. Jadi misalkan kita lewat tempat yang diazab, itu seharusnya kita minta keselamatan. Bukan malah berzikir subhanallah alhamdulillah, tidak. Ya. Ini berapa keadaan yang memang kita tidak boleh berzikir. Memang betul zikir itu setiap keadaan, maksudnya keadaan kita normal. Ya, sedang jalan, sedang aktivitas di rumah, bukan saat-saat buang hajat, kamar mandi, hubungan intim, ini tidak boleh zikir. Pertanyaan kedua tentang apa tadi? Pertanyaannya yang kedua, hukum membedakan antara memberikan tanda, ya, tanda di kuburan itu kan dengan batu di kepala. Boleh nggak sekarang untuk membedakan batunya saya cat atau batunya itu dibentuk unik di atas kepala dengan 3, 4 sehingga membedakan dengan kuburan yang lain? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Karena tujuannya apa? Untuk tanda agar dikenal oleh pihak keluarga yang ingin ziarah. Bahkan kalau batu itu butuh untuk ditulis nama sekedar untuk membedakan dengan kuburan lain, ini dibolehkan. Karena tujuannya untuk apa? Untuk tanda. Kita tujuannya bukan untuk pengagungan. Kalau sekarang kan kuburan yang diberikan batu nisan, dikelilingin kuburannya dengan semen, bahkan di keramik, ya bukan sekedar tanda lagi, tapi sudah ada sisi pengagungannya agar kelihatan mewah, untuk beda dengan orang lain dibuat mewah. Yang memiliki harta lebih bahkan dibuat seperti rumah. Nah, ini tentu yang dilarang. Yang dibolehkan hanya sekedar sebagai tanda, ya, sebagai tanda saja. Maka batunya mau dicat, batunya mau dibentuk 3, tidak ada masalah. Nah, Allah. Ini yang disebutkan oleh Syalbani dalam kitabnya Ahkamul Janais. Itu beliau mengatakan kalau memang menulis nama itu sebagai tanda, bukan ada maksud lain-lain, maka dibolehkan. Nah. Masya Allah, baik. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa di Brasa TV di Sulawesi Selatan. Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, di luar tema, bagaimana hukumnya jika pembagian santunan anak yatim yang telah balik? Karena di masjid kami tetap membagikannya. Syukron. Afwan dari Pekanbaru. Apa hukumnya memberikan santunan anak yatim tapi dia sudah balik? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya sudah meninggal dunia. Kenapa kita dianjurkan memberikan santunan kepada mereka? Ya karena anak yang ditinggal bapak dia kehilangan sosok teladan, sosok panutan, maka kita menjadi seolah-olah pengganti bapaknya. Dan keutamanya sangat besar. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain.
Aku dan orang yang mengurusi anak yatim, menanggung anak yatim, dia seperti ini pada hari kiamat. Yaitu sambil Rasul menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Sekarang bagaimana kalau anak yatim itu sudah dewasa? Permasalahan anak yatim dewasa balik adalah bukan dilihat balik dan dewasanya anjuran menyantuni anak yatim, tapi dilihat dia sudah mampu berdiri sendiri atau tidak. Itu ya. Anak yang baru balik usia 13 tahun, 14 tahun, dia belum punya pekerjaan, maka boleh kita santuni walaupun dia sudah akil balik. Dia sudah mimpi basah, laki-laki atau wanita sudah haid. Ya, boleh kita santuni karena patokannya dia sudah mampu berdiri sendiri atau tidak. Tapi kalau ada anak yatim sudah mampu berdiri sendiri, dia sudah bekerja, maka ini tidak kita santuni karena dia sudah bisa berjalan berdiri sendiri. Jadi dilihat anak-anak yatim ini sudah berjalan, bisa memikirkan kehidupannya sendiri atau tidak. Kalau anak-anak usia SMP walaupun sudah balik tapi dia belum punya kerjaan, ya masih ada di pesantren, maka kita bantu dia sekalipun sudah akil balik. Ya, jadi patokan santunan anak yatim bukan dilihat dari akil baliknya atau tidak, tapi dilihat dari kemampuan dia untuk berdiri sendiri ataukah tidak. Nah, baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh pemirsa di Pekanbaru. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya sudah ada yang terhubung melalui telepon. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Baik, silakan. Pertanyaannya di luar Ustaz. Iya, silakan. Setiap orang yang bertobat itu kan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang benar-benarnya, Ustaz. Ya. Lalu bagaimana ayat yang menjelaskan bahwa kalau orang melakukan keburukan sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan balasannya. Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Diulang lagi coba. Diulang surat lagi. Taubat, ya Allah nerima taubat bagi orang yang taubat dengan sebenar-benarnya. Setelah itu saya kurang Azab paham. apa tadi ya? Yang pertanyaan. Oh, iya. Coba diulang. Setiap orang yang bertaubat menggunakan taubat yang sebenar-benarnya, Pertanyaannya. itu pasti Allah akan ampuni. Ya, Allah terima taubatnya, itu saya paham. Setelah itu lalu bagaimana dengan ayat yang menjelaskan? Hadis yang menjelaskan azab. Ayat yang menjelaskan. Ayat yang menjelaskan. Ya, ayat yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan dosa sekecil apapun itu pasti akan mendapat balasannya. Oh. Iya. Ayat yang menjelaskan, Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya pasti akan diampuni dosa-dosanya. Sementara dalam ayat ada yang berbunyi bahwa yang melakukan keburukan, kejelekan, dia akan diberikan balasan yang semisalnya, gitu ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar sekali bahwa ayat Allah menegaskan pada kita, orang yang melakukan kebaikan maka dia akan diberikan balasan kebaikan. Orang yang melakukan keburukan akan diberikan balasan keburukan, kecuali bagi yang taubat. Ya, kecuali bagi yang taubat. Sehingga antara ayat dengan hadis tidak ada kontradiksi. Orang yang orang yang berbuat jelek dibalas kejelekan, benar, akan dibalas kejelekan. Tapi ketika dia taubat, kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah." Rasulullah bersabda, "At-taibu minadz-dzambi." Orang yang taubat dari dosa, kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Jadi ketika dia berbuat buruk, langsung dicatat. Misalkan orang berbuat dosa nih, hari Jumat, tanggal sekian, jam sekian, dosa, dicatat dosa. Kemudian dia sadar, 5 menit berikutnya dia sadar, taubat. Itu catatan yang baru ditulis langsung dihapus.
langsung dihapus. Jadi tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadis. Orang yang berbuat keburukan dibalas keburukan, kemudian hadis mengatakan orang yang taubat bagaikan tidak punya dosa lagi. Artinya kalau seorang berbuat maksiat dosa dia tidak taubat, maka balasan keburukannya akan tetap tertulis, tidak terhapus. Ya, jadi rekaman, rekodnya dia, rekod dalam kehidupan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Nah, ketika dia taubat, maka rekodnya ini akan terhapus dosa-dosanya. Ya, Allah akan menghapus dosa-dosa tersebut ketika dia sudah taubat. Nah, Allah. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami pemirsa yang dari Jember. Satu pertanyaan lagi Ustaz dari pemirsa di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, mohon maaf Ustaz di luar tema. Ustaz, apakah di zaman ini masih ada yang dinamakan wali? Dan apakah ciri-ciri dinamakan apa? Wali. Dan apakah ciri-ciri wali tersebut di zaman fitnah seperti sekarang ini? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, semua orang yang bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka adalah wali-wali Allah. Ya, mereka beramal soleh, mereka bertakwa, itulah yang disebut wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, sungguhnya wali-wali Allah itu yang mereka bertakwa kepada Allah, yang mereka tidak bersedih hati, wa hum yattaqun, kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam mengatakan kullu muttaqi waliyan lillah. Semua orang yang bertakwa dia adalah wali-wali Allah SWT. Man kana taqiyan lillah fahuwa waliyan. Barang siapa yang dia taqiyan lillah, bertakwa kepada Allah, maka dia wali. Kalau ditanya zaman sekarang ada wali nggak? Ada. Wali itu wali. Setiap orang yang bertakwa kepada Allah dia wali. Dia penolong Allah. Ya, dia yang menyebarkan agama ini, dia wali Allah kalau dia bertakwa dan beramal soleh. Jadi gambaran wali itu jangan dipahami bahwa wali itu punya kehebatan luar biasa yang di luar nalar manusia, kelengkeng bisa jadi emas, tongkat jadi ular. Itu pemahaman wali kita jangan tergambar begitu, karena kita sudah nonton duluan sih filmnya. Jadi karena nonton duluan, yang tergambar di otak kita wali itu punya kehebatan seperti itu. Jangan, semua orang yang bertakwa kepada Allah dia wali. Maka kita semua kalau kita takwa kepada Allah, kita wali Allah, kita menolong agama Allah. Itu yang disebut wali. Wali itu kan penolong, ya. Kita penolong agama Allah dengan apa? Dengan ketakwaan, dengan amal soleh kita, berbuat baik kepada orang lain, itu wali. Jadi wali itu jangan digambarkan punya kehebatan, atau wali itu yang seperti orang gila, ya, nggak pakai baju sambil ngerokok, telanjang dada. Itu bukan wali, itu setan. Itu wali setan. Karena wali itu ada dua, wali Allah, wali setan. Ya, jadi kalau ditanya zaman ini ada wali nggak? Banyak. Wali yang menjalankan ketaatan dan ketakwaan, beramal soleh disebut wali Allah. Tapi wali-wali yang menyimpang, yang mereka tidak taat, tidak takwa, mengaku bisa jalan di atas air, mengaku bisa jalan di atas tanah, tapi perbuatannya sama sekali tidak menonjolkan keimanan dan ketakwaan, maka dia wali setan. Dan sangat bagus kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau semua punya buku Al-Furqan Baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali Ar-Rahman, wali Allah, dengan wali setan. Nah, di situ disebutkan apa itu definisi wali, ciri-ciri wali Allah apa, kemudian ciri-ciri wali setan itu apa. Nah, silakan dibaca dalam buku ini. Semoga menjadi wawasan bagi kita tentang hakikat sebenarnya seorang wali. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah tidak terasa hampir 1 jam kita menemani pemirsa dalam kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad pada kesempatan di pagi hari ini. Bisa Santipi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz kemudian dari penjelasan pertanyaan yang setelah jawab
menjadikan ilmu yang bermanfaat yang senantiasa kita dapat amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan sudah menyimak kajian di Hasan TV. Insyaallah simak terus kajian-kajian di Hasan TV dan acara insyaallah bermanfaat dan memberikan pencerahan tentang ilmu-ilmu agama Islam yang hak yang datang dari Rasulullah SAW, kemudian dari para sahabat dan yang lainnya. Kami mengucapkan juga jazakumullah untuk donasi Anda atau wakaf atau infak Anda untuk mendukung dakwah di Hasan TV. Alhamdulillah banyak sekali program-program di Hasan TV untuk dakwah sunnah. Tidak lupa juga kami mengucapkan dari kru permintaan jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.